Rabu ya, jam 10 malam ya, untuk menghemat ya, supaya tidak menyewa hotel berhari-hari. Kami punya strategi seperti itu, sehingga malam harinya kami bisa istirahat di satu tempat dalam durasi beberapa jam saja ya, sembari makan bisa istirahat. Karena kalau nggak makan di tempat itu, kita istirahat, pasti mata mereka melotot kan, nggak senang kan. Jadi kita makan dulu. Itu kan teori-teori yang harus kita gunakan dalam hidup bermasyarakat. Ya, jadi kami istirahat di situ 3 jam, baru kami jalan lagi, sampailah ke hotel. Hotel kebetulan tidak ada kamar yang cocok buat kami, sehingga kami tidak mandi, langsung ke pengadilan negeri ya. Jadi sampai tadi malam di sini jam 2 pagi, saudara. Tadi bangun jam 5 pagi, 3 jam tidur. Tapi lihat, saya masih bisa bersemangat di dalam Tuhan. Yang Maha Tinggi, Yang Maha Kuasa.
Hadirat urapan dan kuasa-Mu terus bekerja dengan maksimal di tempat ini, di hidup kami pribadi lepas pribadi. Semua kami yang hadir dapat menikmati Kristus, mengalami kerajaannya, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena ketika kami datang kepada Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan. Sebab Tuhan yang memilih kami, sebab Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepada Tuhan bukan mau kami, Tuhan yang memberikan surat undangan kepada kami. Inilah kebanggaan buat kami, karena bukan kami yang pilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang pilih kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-anak pilihan Tuhan, yang menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini, supaya lewat hidup kami Tuhan dikenal oleh semua orang, sehingga tidak ada satupun yang binasa, semua memperoleh hidup yang kekal. Karena tidak ada yang dikehendaki Tuhan binasa, Tuhan menghendaki semua diselamatkan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Jikalau ada kuasa si jahat yang coba ingin mengganggu pikiran hati kami ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. In Jesus name, tempat ini dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu tempat ini, mengganggu kami, dan tidak ada satupun virus-virus yang bisa hidup di tempat ini. Coronavirus, Omikron, apapun namanya, in Jesus name, mati, out, dalam nama Yesus. Kami percaya kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sehat walafiat, karena Tuhan di pihak kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada. Karena Tuhan yang kami sembah, Dia berdaulat atas kami, dan Dia yang mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Sepatah kata Tuhan kata, semua terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Urapi semua kami, supaya hidup kami makin hari makin menyenangkan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya yang meriah. Iya, jangan loyo-loyo, letih, lesu, semangat. Haleluya. Haleluya. Saudara, kami berangkat ke Ciamis itu hari Rabu ya, jam 10 malam ya, untuk menghemat ya, supaya tidak menyewa hotel berhari-hari. Kami punya strategi seperti itu, sehingga malam harinya kami bisa istirahat di satu tempat dalam durasi beberapa jam saja ya. Sembari makan bisa istirahat, karena kalau nggak makan di tempat itu kita istirahat, pasti mata mereka melotot kan, nggak senang kan. Jadi kita makan dulu. Itu kan teori-teori yang harus kita gunakan dalam hidup bermasyarakat. Ya, jadi kami istirahat di situ 3 jam, baru kami jalan lagi, sampailah ke hotel. Hotel kebetulan tidak ada kamar yang cocok buat kami, sehingga kami tidak mandi, langsung ke pengadilan negeri ya. Jadi sampai tadi malam di sini jam 2 pagi saudara. Tadi bangun jam 5 pagi, 3 jam tidur. Tapi lihat, saya masih bisa bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada semangat. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Masih ingat yel-yel kita? Ya, 3, 2, 1. Ya. Ya. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju.
Maju dalam Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia kita cakap menanggung segala perkara. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Makna Natal itulah yang menjadi judul tema khotbah kita hari ini. Apa sih Natal itu ya? Natal itu dari bahasa Portugis yang artinya kelahiran. Dan dikembangkan, ada yang bilang Merry Christmas, ada yang bilang Natal, ada yang bilang lain-lain. Dalam bahasa Timur Leste berbeda, dalam bahasa-bahasa yang lain juga berbeda. Intinya Natal itu adalah kelahiran. Tentu kelahiran di sini adalah kelahiran Yesus Kristus. Natal tahun yang dulu 2021 tahun yang lampau dengan Natal sekarang tentunya berbeda. 2021 tahun yang lalu Natal itu ya membawa kegembiraan bagi gembala-gembala yang di Padang, membawa kegembiraan juga bagi orang Majus, membawa kegembiraan juga bagi Yusuf dan Maria. Mereka sungguh bergembira dan bersukacita karena yang mereka nanti-nantikan telah tiba. Tetapi bagi sekelompok orang itu mengancam, membahayakan, terlebih bagi Herodes dan bagi kelompok-kelompok tertentu. Jadi kelahiran Tuhan mulai 2021 tahun yang lalu itu tidak disukai semua orang. Dengan kata lain, ada yang suka, ada yang nggak suka. Karena ada yang percaya bahwa ini Mesias, ada juga yang tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Sehingga perdebatan itu sampai sekarang terus berlanjut. Baik face to face, ya, baik juga lewat sosmed, sosial media, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi bagi saya semua itu tidak akan mempengaruhi iman saya. Saya tetap yakin bahwa Yesus itulah Mesias. Dialah Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi, yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Jadi kita Natal hari ini tentunya tanggung jawabnya lebih berat. Kenapa saya katakan lebih berat? Karena pada waktu itu kelahiran Yesus itu sangat menggembirakan bagi banyak orang disebabkan Yesus belum berbicara tentang apa-apa. Tapi ketika dia mulai berbicara tentang hidup, tentang bagaimana mengikuti kehendak Allah, bagaimana hidup di dalam firman-Nya, maka satu persatu ada yang mulai tidak suka. Dan bahkan muridnya juga pun ada yang tidak bisa terima. Karena Yohanes 6 berkata, perkataan ini terlalu keras. Makanya saya katakan, Natal kita sekarang ini selain membawa kegembiraan yang luar biasa, karena kita bisa mengenang kembali kelahiran Tuhan 2021 tahun yang lalu. Namun di sisi lain, jikalau kita menyadari bahwa kita pengikut Tuhan, ini ada tanggung jawab kita yang kita harus pikul, yang kita harus laksanakan, lakukan dari ke hari sampai seterusnya, sampai kita ke liang lahat. Itu sebabnya saudara, waktu tadi memuji menyembah, ya, di satu sisi hati saya sangat bergembira karena saya masih bisa hidup, diberi kesempatan untuk mengenang, mengingat kembali peristiwa di Bethlehem di mana sang bayi itu lahir, yang kita kenal namanya Yesus Kristus, Juru Selamat Immanuel. Tapi di sisi lain, saya juga berpikir bagaimana hidup ke depan ini. Apakah saya bisa
hidup kudus, hidup benar seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi Natal hari ini, saudara, selain kita menikmati kegembiraan, tapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita percayai dan ya melakukan apa yang kita yakini. Haleluya. Karena setiap yang kita yakini, yang kita percayai, yang kita hidupi, dan itu akan membentuk ulang hidup kita. Sehingga hidup kita berubah. Karena barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Perayaan Natal atau memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu tidak sama dengan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana perbedaannya? Perbedaannya, kemerdekaan Republik Indonesia yang kita kenal proklamatornya adalah Bung Karno. Beliau sudah meninggal dunia dan kita tidak bisa mengalami beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kelahiran Kristus Yesus itu saudara bisa kita nikmati sampai hari ini karena beliau pernah disalib, tapi waktu dikubur hari ketiga dia bangkit dan dia hidup kekal sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sehingga kita dapat menikmati Natal itu dalam setiap hari, dalam setiap waktu kita bisa menikmatinya. Haleluya. Jadi kita bukan lagi hanya mengenang sejarah. Karena sejarah itu mati. Sejarah itu tidak punya kehidupan. Sejarah itu hanya bisa kita kenang dan kita imajinasikan untuk kita bisa menikmati sejarah itu. Namun gak bisa kita alami secara roh. Hanya kita bisa ingat, bisa kenang, dan kita bisa nikmati jiwa sejarah itu. Tetapi waktu kita memperingati Natal, kita bukan hanya sekedar memperingati sejarah, tapi kita mengalami Tuhan secara pribadi. Haleluya. Natal bukan sejarah. Natal adalah sesuatu yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu saya bersyukur kalau di Alkitab tidak dicatat tanggal, bulan, dan tahunnya secara detail. Karena Tuhan mau jangan hanya pada tanggal tertentu, hari tertentu, bulan tertentu kita dapat menikmati dia. Tapi setiap waktu, setiap saat kita harus bisa menikmati Tuhan. Haleluya. Saya saudara tidur hanya 3 jam satu harian ini. Ciamis kemari itu cukup jauh. Kurang lebih 7 jam perjalanan. Pulang pergi dari Rabu sampai Sabtu pulang pergi. Dan di sana kami punya kegiatan full kalau Anda lihat. Ya di YouTube kegiatan kami full di sana. Tapi saudara tahu, saya sampai hari ini berdiri di sini masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Itu karena ada semangat Natal dalam hidup saya. Haleluya. Haleluya. Sempat terlintas dalam pikiran saya, kenapalah kita harus memperingati ya Natal itu? Karena Natal itu kan setiap hari harus terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita harus peringati? Itu sebabnya saya tidak pernah terlalu ngoyoh untuk merayakan Natal itu. Tapi Ibu Gembala WA saya waktu itu, dia bilang, Randy minta supaya 25 Desember tetap ada ibadah. Walaupun sebagian besar jemaat pulkam, mudik. Tapi yang tidak mudik, yang tidak pulkam, mereka kan bisa hadir berapapun mereka hadir. Saya nggak jawab, saudara. Karena saya pikir setiap hari saya menikmati Natal itu.
Jadi apa? Ya, gunanya saya merayakannya lagi. Setiap hari saya sudah menikmatinya. Haleluya. Tetapi dalam roh saya ada suara yang berkata kepada saya, "It's okay, kau menikmatinya." Tapi masih banyak mereka yang jatuh bangun, yang kadang redup, kadang setengah nyala, kadang menyala, kadang redup lagi, kadang setengah nyala lagi. Itu perlu dicas. Oh iya juga ya. Jadi saya katakan sama Ibu Gembala, terserahlah. Sempat kemarin juga saya tergoda ya. Dan sekaligus saya menggoda. Karena saya tergoda dan saya menggoda. Karena terlalu lelah pekerjaan kami di sana. Bayangkan saudara, Rabu malam jam 10 jalan sampai di Ciamis jam 6 pagi. Ya nggak mandi, hanya cuci muka saja, ganti pakaian, langsung ke pengadilan jam 8.30 kita mengikuti acara. Dan betul saudara, kegiatannya padat dan jaksa meminta harus sidangnya terus supaya cepat selesai. Mulai jam 8.30 sampai jam 10 malam sidang, bayangkan. Haleluya. Hari kedua pun dipaksa mau diselesaikan supaya saksi-saksi semua diperiksa. Padahal saudara kita Muhammad KC sudah nggak kuat lagi menurut dia, dan menurut pandangan saya pun dia udah nggak kuat lagi. Saya sempat bilang sama Daniel, ya, tadi waktu kita istirahat kan sempat saudara kami itu di hari yang kedua, hari Jumatnya, kami nggak bisa ngikuti dari jam 9.15, 9 pagi 15, disebabkan karena terlalu lelah. Dan anak-anak pun nggak bisa saya paksa, karena nggak tega saya maksa mereka untuk bangun jam 6 pagi, langsung mandi gitu. Kenapa? Karena kami sampai di hotel jam 12 malam. Iya. Jam 12 malam kami baru sampai di hotel. Nah, untuk mengikuti hari Jumatnya itu kami terlambat. Jam 10 mau jalan, si Daniel kasih masukan ke saya. Kalau jam 10 kita jalan, sementara mereka sudah sidang, hakim pasti marah kalau kita menaruh tripod di depan dia. Kalau gitu gimana? Biarkan mereka sholat Jumat dulu. Setelah mereka selesai sholat Jumat, ya, kami sebelum mereka selesai sholat Jumat, kami itu makan dulu tentunya ya. Nah, Daniel minta warung Padang ya, kita cari warung Padang. Haleluya. Makan dulu ya. Ya, jadi mereka nambah ya, silakan. Singkat ceritanya saudara, kami masuk ke pengadilan. Ya, setelah mereka sholat. Tentunya sebelum sholat selesai kita sudah masuk dong, taruh tripod itu. Saya ketemu pengacara di ruang pengacara. Dia bilang begini, tadi Pak Muhammad KC tanya, Pak Rizuli Lubis kemana? Dia katakan demikian. Karena pada hari Jumatnya tidak ada orang lagi yang meliput, hanya kami aja. Ya, nah, kami pun terlambat datangnya. Jadi dia nanya, saya pikir, berarti kehadiran saya penting bagi dia. Haleluya. Ya, kalau kita hadir tapi nggak penting bagi orang itu, ya rasanya sih percuma hadir ya. Tapi dengar omongan si pengacara ini, saya merasa, wah, berarti saya penting hadir ya. Ya, terus saudara, pas mau sidang, Ibu Muhammad KC datang ke saya. Dia bilang, "Pak, ada pakaian, Pak, ada pakaian." Kenapa? Pak Muhammad KC minta pakaian. Ini tanda-tanda apa ini? Ya kan? Kok bisa minta pakaian ke saya? Saya pikir mau minta pakaian yang bagus kayak batik gitu ya.
Terus saya bilang, oh iya ya, pakai apa? Kaos saja katanya, karena kaos dalamnya itu keringatan, ya dia kan pakai baju putih, kaos dalamnya keringatan. Oh kaos saya semua kaos-kaos yang ada lambang-lambang Polri-nya. Iya, jadi kaos saya bukan kaos polisi umum, tapi ada lambang-lambang nggak begitu. Ya kalau ibu mau nggak apa-apa. Ternyata ada orang lain yang punya kaos biasa, dikasih ke beliau. Saya sudah firasat nih, nggak kuat nih. Betul saudara. Menit keberapa itu sidang, tumbang. Ya. Langsung dibawa ke rumah sakit. Ini ambulan. Sempat di situ ya terjadi sedikit perdebatan karena si jaksa tidak tahu mungkin ini isinya Pak Muhammad KC, karena si Pak Muhammad KC mau datang ke ruang kejaksaan itu karena dibawa ke situ. Waktu ya boleh dikatakan pingsan lah, setengah sadar gitu. Saya bilang sama jaksa itu, jangan kau larang ini istrinya. Oh iya Pak, ya, maaf. Iya. Saya bilang ayo. Si Joshua takut dia syutingnya, yang dia syuting begini. Yang dia syuting lantai-lantai. Bukan saya, maksudnya syuting saya. Iya, saya ngomong terus sama polisi di situ juga. Ya. Wah, ini istrinya mau masuk. Iya Pak. Polisi kan pakai senjata lengkap tuh. Iya, saudara, singkat ceritanya kata pengacaranya, tunggu jam 8. Mau dipaksa lagi tuh, dibawa ke rumah sakit. Ya. Mau jam 8 mau dihadirkan lagi. Jam 8 malam. Iya. Terus saya katakan kepada si Daniel, si Joshua, ya udah kita pulang aja lah. Saya yakin nih nggak kuat dia, jam 8 malam pasti nggak kuat. Karena setiap sidang ada dokter di situ. Ada dokter. Dokter itu udah ditanya sama pengacara, ya surat-surat lengkapnya gimana karena kejadian peristiwa itu. Saudara, ternyata waktu kami pulang, ya di jalan terus kami pantau gimana. Ternyata nggak jadi sidang. Memang beliau nggak sanggup lagi, mungkin masih di rumah sakit. Sekarang saya tidak tahu apakah sudah keluar dari rumah sakit. Saudara, Bapak Ibu sekalian, menurut keyakinan saya, ya, beliau pasti punya tujuan yang baik menurut beliau. Beliau mengucapkan itu semua, mengatakan itu semua supaya orang tahu kebenaran itu. Bahkan saksi-saksi yang dari Islam ditanyakan tidak tahu ayat-ayat itu ada. Iya. Jadi saudara, saya bisa merasakan bagaimana dia mengalami Tuhan itu. Sehingga dia tidak menyesal, saya lihat di wajahnya. Dia tidak menyesal di wajahnya, walaupun dia merasa sakit dan sangat sakit, tapi dia tidak menyesal. Saudara, kalau kita ikut Yesus, walaupun pikul salib menderita, kita nggak nyesal. Haleluya. Karena ada upah kita besar di sorga. Tentu memang yang kita alami tentu mungkin tidak sama dengan Pak Muhammad KC, ya. Beda, karena beliau mengambil jalan itu. Tetapi kita tetap harus melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan ini, saudara, kalau saya bilang gampang, gampang. Tapi kalau Anda bilang sulit, sulit juga. Kenapa saya bilang gampang? Karena di suratan Yohanes dia katakan, perintah-perintahku itu ringan. Ya. Dan kuk yang kupasang itu ringan. Berarti menurut saya, sesuai dengan firman ini, perintah Tuhan itu nggak berat. Perintah Tuhan itu ringan. Tapi ada orang yang mengatakan ikut Tuhan itu berat. Ikut Tuhan itu sulit. Ikut Tuhan itu banyak penderitaan. Saudara, penderitaan itu relatif saja.
Ya, relatif. Dulu saya kalau tidur di tikar itu hal yang biasa. Tapi sekarang kalau saya pergi ke satu tempat, tidur di tikar, nggak ada AC, itu juga sudah penderitaan. Jadi relatif itu penderitaan. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di sana, yang tidur di tikar, nggak pakai AC sepanas itu, nggak penderitaan. Jadi penderitaan itu relatif ya. Kalau Anda bilang menderita, ya itu relatif. Karena itu saudara, kalau saudara bilang perintah Tuhan itu berat, itu relatif saja. Ya. Kalau saya bilang ringan, ya memang Alkitab bilang ringan. Haleluya. Perintah-perintahku itu tidak berat. Berarti ringan. Kalau ringan kita bisa angkat. Berarti kita bisa lakukan. Tapi kenapa banyak orang bilang berat? Ya karena dia nggak mau melatih dirinya untuk terus-menerus melakukannya. Segala sesuatu yang terus-menerus kita lakukan itu menjadi terbiasa dan itu menjadi habit dan itu menjadi ringan untuk kita lakukan. Karena kita sudah terbiasa melakukannya. Contoh bangun pagi, ya jam 5 pagi, itu bagi orang tertentu berat. Apalagi bangun pagi jam 5 disuruh doa, itu tambah berat. Haleluya. Nah, tapi bagi orang-orang lain, enggak berat. Bangun jam 5 pagi, doa, menyembah, sampai tengah 6, sampai jam 7, biasa-biasa saja. Tidak berat. Jadi makanya, saudara, berat dan ringan itu relatif aja. Tetapi firman Tuhan tidak relatif. Firman Tuhan pasti. Alkitab katakan, perintah-perintahku itu tidak berat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Saudara, jadi Natal sekarang ini, saudara, apa bedanya dengan Natal 2021 tahun yang lalu? Ya. 2021 tahun yang lalu, Natal kita rayakan itu saudara, itu kegembiraan yang besar. Karena firman Tuhan digenapi. Karena sebelum Yesus lahir, Yesaya 9 sudah menubuatkan. Ayat 5. Telah lahir. Ya, seorang putra, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pasti itu mengacu ke Yesus. Mika juga menubuatkan. Ulangan juga menubuatkan. Banyak nabi-nabi yang sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Walaupun ada kalangan tertentu yang mengatakan bahwa ayat yang di ulangan ini bukan nubuat buat Yesus, tapi nubuat buat nabinya. Ya, silakan saja saudara. Itu hak masing-masing ya. Kalau dia mengklaim itu nabinya, ya itu silakan saja. Tapi saudara, kalau nubuat seseorang yang sangat berpengaruh, yang menyelamatkan manusia akan lahir, tidak mungkin hanya satu nabi yang menubuatkan. Pasti banyak nabi. Jadi Yesus sebelum lahir sudah dinubuatkan oleh banyak nabi tentang kelahirannya. Haleluya. Haleluya. Kelahiran Yesus ini menggembirakan bagi mereka karena penggenapan. Tapi bagi kita sekarang bukan sekedar penggenapan lagi, karena sudah digenapi 2021 tahun yang lalu dia sudah lahir. Dia sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke sorga, udah jadi penguasa langit dan bumi. Walaupun dia dulu memang penguasa langit dan bumi, tapi dulu dia masih mengambil rupa manusia, artinya membatasi kealahannya. Tapi sekarang dia udah Allah yang tidak membatasi lagi. Dia tidak lagi makan minum, dia tidak lagi perlu tidur, dia tidak lagi perlu yang lain-lain, karena dia Allah seutuhnya. Haleluya. Seperti yang tadi dikatakan Randy, tidak ada yang bisa buka buku itu. 24 tua-tua pun gak bisa.
Hanya ada Tuhan Allah yang bisa buka buku kehidupan itu. Disitulah nama-nama saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, Natal sekarang itu maknanya apa buat kita? Itu yang penting bagi kita sekarang ini. Haleluya. Karena saudara, waktu 2021 tahun yang lampau kelahiran Tuhan Yesus, dan setelah itu Yesus mengajarkan tentang jalan keselamatan, memperkenalkan dirinya Tuhan Allah, dan banyak orang yang mengikutinya, dan 12 dipilihnya menjadi muridnya, dan saudara, ada muridnya juga yang mengkhianati dia. Haleluya. Padahal itu dipilih Tuhan, tapi bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Bukankah itu kisah nyata? Haleluya. Berarti kita semua yang dipilih dia ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekali waktu karena banyaknya penderitaan, masalah, persoalan, kesulitan, bisa tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mulai hari ini tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sebesar apapun itu penderitaan, sebesar apapun itu masalah, sebesar apapun itu kesulitan, kita nggak mungkin tinggalkan Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Pasti kita tetap mengasihi Dia. Haleluya. Kalau si Randy tadi bilang bahwa lantai di sorga itu dari emas, kalau saya bilang dari berlian, mana mahalan berlian gosokan Eropa dengan emas 24 karat. Tentu pasti mahalan berlian. Kenapa berlian tidak dicatat sebagai lantai? Belum ditemukan waktu itu berlian. Pertama kali ditemukan kalau nggak salah itu di Afrika. Itu batu yang biasa aja digosok-gosok ternyata berkilau-kilau jadi berlian rupanya. Haleluya. Jadi kalau Anda digosok terus, Anda jadi berlian. Tapi kalau dasarnya batu bata, digosok terus tetap batu bata. Tapi saya tahu, sebenarnya Anda ini, haleluya, Anda ini berlian-berlian itu. Haleluya. Tinggal siapkan dirimu untuk digosok. Oh ya, digosok itu memang panas. Tapi tidak semua panas itu menyakitkan. Tidak semua dingin itu menyehatkan. Istri saya sebentar-bentar udah sehat. Ya, entah gimana masuk ke ruang AC kumat lagi. Berarti tidak semua yang dingin itu menyehatkan. Kadang-kadang yang panas itu sebabnya banyak orang pergi ke sauna. Jadi biarkanlah Anda digosok sama Tuhan. Sampai lecet-lecet. Haleluya. Supaya Anda jadi berlian. Karena kalau sudah kelihatan lecetnya, ya, itu baru mahal. Berlian itu saudara, ya yang saya ketahui, yang saya pelajari, itu kalau orang nggak ngerti itu seperti batu biasa saja. Tapi bagi orang mengerti itu berlian. Tapi itu nggak bisa langsung dijual mahal, itu harus diproses. Iya. Jadi Anda jangan bangga dengan keberhasilan. Tapi banggalah Anda dengan proses bagaimana Anda bisa berhasil. Itu yang membuat Anda menang di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena kalau Anda langsung diangkat Tuhan tanpa sebuah proses, ya, itu Anda tidak akan kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Rintangan, kesulitan-kesulitan yang akan datang. Bahkan pendeta-pendeta pun banyak yang takut. Padahal tadi kita sudah nyanyi, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Haleluya. Kalau Anda lihat kemarin di persidangan, itu di sekeliling saya itu semua pakai kupiah putih. Iya. Jadi semua itu ormas-ormas
dari mereka. Bahkan ketika mereka orasi, saya keluar sama si Joshua ya, untuk mengabarkan buat saudara bahwa ternyata ada orasi. Ada yang panjang rambutnya, berjenggot, yang dari seberang, datangin saya. Akhirnya saya, wah, alasan lah beli tahu pinggir jalan ya. Sambil ngomong-ngomong ya. Ini dia mereka, ini lihat orasi, ini begitu, begini, begini. Ya kenapa saya lakukan itu? Kalau bagi saya sih, ya kalau mati, mati untuk Tuhan. Kalau hidup, hidup untuk Tuhan. Jangan di mulut lain, di hati lain. Iya. Jangan terlalu percaya sama siapapun. Kadang begitu, laki-laki kalau ketemu wanita gampang kali, aku cinta kau, I love you. Gampang sekali ngomong begitu. Iya. Tetapi saudaraku yang saya kasih, di hatinya ternyata lain, hanya di mulutnya saja. Karena itu kalau kita orang percaya yang hidup dalam Tuhan, di hati dan di mulut harus sama. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, apa yang di hati kita itu yang keluar dari mulut, itu kata Alkitab. Betul. Itu sebelum ada teknologi. Jadi setelah ada teknologi, otak orang ini makin canggih untuk mendesainnya, mengelola otaknya, sehingga apa yang di mulutnya itu beda dengan apa yang di otaknya. Iya. Haleluya. Ya, jadi saudara, banyak orang-orang yang mulutnya manis, ucapannya manis, tapi hatinya pahit bagaikan empedu. Haleluya. Kita merayakan Natal ini, saudara, bukan merayakan kelahiran Tuhan Yesus saja, tapi kita mengambil keputusan untuk hidup seperti Tuhan. Haleluya. Mari kita baca satu ayat ini di dalam Kolose 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Coba Kolose 1 ayat 26 sampai 27. 3 2 1. Terus kalau di Alkitab bahasa Inggrisnya, Kristus di dalam kamu, di tengah-tengah kamu. Ya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, waktu itu sudah banyak orang yang percaya Yesus. Sudah banyak orang yang ikut Yesus. Tapi Yesus dalam pemikiran mereka masih seperti seorang bayi lagi. Dalam pemikiran mereka, ini kalau nggak ada Pak Hendrik begini. Iya, haleluya. Dalam pemikiran mereka, Yesus itu masih seperti bayi lagi. Masih seperti yang mereka ingat ceritanya, di mana dia makan bersama muridnya, di mana dia tidur, di mana dia berjalan, di mana dia naik perahu kena gelombang air karena angin topan. Mereka masih berpikir seperti itu. Makanya Paulus berkata, rahasia ini coba dari abad ke abad. Saudara, kita baca ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Saudara, waktu Paulus mengucapkan ini, apakah Kristus itu disalib sudah berabad-abad? Belum. Haleluya.
Itu masih berapa tahun saja. Mungkin masih sekitar 5 tahunan. Haleluya. Tapi kenapa dia bilang? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dan dari turunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusmu, bahwa Kristus tinggal di dalam kamu. Bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kenapa Paulus katakan demikian? Saudara, mulai dari Kejadian, di sana sudah ada pernyataan firman Allah bahwa Kristus itu sudah hadir. Haleluya. Kristus itu yang akan menginjak si ular tua tadi. Dan kalau kita melihat terus menerus ke zaman Musa, Abraham dan seterusnya dan sebagainya, berarti di situ juga Kristus sudah nyata. Tapi tak terjadi perdebatan mereka karena Kristus belum menyatakan dirinya. Tapi dia sudah ada karena dia Alfa dan Omega. Tak berawal, tak berakhir. Haleluya. Tapi karena dia belum menyatakan dirinya. Setelah dia menyatakan dirinya lewat proses kelahiran, dan orang-orang percaya pun tidak memahaminya. Pikir mereka Yesus masih seperti waktu bersama murid-muridnya. Makanya Paulus bilang rahasia ini dari abad ke abad tersembunyi. Bahwa Kristus bukan di luar kamu, bukan di kiri kamu, bukan di kanan kamu, bukan di belakang kamu, bukan di depan kamu. Kristus tinggal di dalam kamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kan ada nyanyian itu. Kiri kananku ada Tuhan, depan belakangku ada Tuhan. Terus di dalam dia ada apa? Haleluya. Kristus itu ada di dalam kita. Haleluya. Itu dikuatkan oleh ucapan Yesus sendiri. Yohanes 15 ayat 4. Yesus sendiri mengklaim. Haleluya, kita baca. Yesus sendiri mengklaimnya. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya agak terganggu ini. Aduh, haleluya. Saya taruh di sini aja lah. Haleluya. Salah ini si Daniel ini kayaknya. Caranya gimana nih? Haleluya. Harusnya di sini aja tadi. Udah, sementara gini aja. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara, waktu Tuhan Yesus secara fisik masih bisa disentuh oleh murid-muridnya, dia sudah menceritakan tentang kemahahadiran dia, kemahakuasaan dia, kealahan dia. Bahwa dia adalah Allah yang maha hadir dalam kehidupan siapapun. Makanya Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tetapi orang-orang percaya pada waktu itu tidak bisa memahami ayat ini. Sehingga Paulus yang mendapatkan wahyu, dia berkata rahasia ini dari abad ke abad. Dia tidak lagi mengacu ke sini, tapi dia mengacu Kejadian 3. Ayat 14, 15 dan seterusnya. Bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan, dengan tumit keturunan wanita ini akan meremukkan si ular tua itu. Artinya akan meremukkan iblis itu, setan itu. Jadi Yesus yang menghancurkan setan itu, yang meremukkan kepala setan itu. Makanya kalau kau ketemu setan, ya, kau nggak bisa pakai nama yang lain untuk mengusir setan. Kau harus pakai nama Yesus. Haleluya. Karena nama yang lain nggak ditakuti setan. Setan hanya takut nama Yesus. Karena itu nggak perlu banyak debat tentang doktrin dogma. Yang penting di dalam kau ada Yesus, engkau pasti selamat. Haleluya. Karena gereja tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak berbuat apa-apa
di bangsa ini hanya kumpul rame-rame. Karena apa? Karena hanya berdebat tentang doktrin dan dogma, tidak meninggikan Yesus. Padahal Yesus berkata, Yohanes 12 ayat 32, kalau aku ditinggikan, aku akan narik semua orang datang kepada aku. Dan firman-Nya akan digenapi, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus dia adalah Tuhan. Haleluya. Jadi ketika Anda di luar Yesus, Anda nggak bisa berbuah, nggak bisa buat apa-apa. Tapi ketika Anda tinggal di dalam Tuhan, Anda berbuah. Haleluya. Waktu Natal yang lalu, tema kita berbuah lebat. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Haleluya. Jadi Natal tanggal 25 Desember 2021 ini bukan lagi kita sekedar mengingat sejarah kelahiran Tuhan, tapi kita tahu benar bahwa hidup kita dalam kendali Tuhan, hidup kita dalam pimpinan Tuhan Yesus, hidup kita dikuasai Yesus, dan hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Haleluya. Sehingga kita nggak akan khawatir hari esok, kita nggak akan takut mendengar kabar tentang COVID, tidak akan takut mendengar kabar tentang perang, tentang Gunung Semeru, tentang Gunung Galunggung, tentang apapun. Karena semua itu memang nanti harus terjadi. Tapi 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kirimu, engkau tetap dalam perlindungan Tuhan. Engkau tetap dalam penjagaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena engkau memahami, engkau betul-betul menikmati Natal itu, mengalami Natal itu. Engkau bukan sekedar mengingat sejarah, tapi engkau menikmati Dia. Karena Natal itu, saudara, itu bukan sejarah. Natal itu adalah sebuah kehidupan Tuhan Yesus. Jadi maksud saya bukan sekedar sejarah seperti sejarah-sejarah lain. Ya, misalnya sejarah Diponegoro, sejarah Gajah Mada, sejarah yang lain-lain. Bukan. Karena Gajah Mada mati-mati aja. Haleluya. Tetapi Yesus sampai sekarang dia hidup di dalam kita. Haleluya. Karena itu saudara, nikmati Natal setiap hari, setiap saat dalam hidup. Dan alami Tuhan setiap waktu dalam hidupmu. Pasti hidupmu tidak akan khawatir. Dan engkau tidak takut mendengar kabar tentang apapun. Karena engkau tahu betul, engkau bukan punya engkau punya Tuhan. Bahkan engkau tidak punya apa-apa. Kalau engkau punya apa-apa, apa-apa itu akan hilang. Tapi kalau kau punya Tuhan, Tuhan gak bisa hilang. Kalau gitu Pak, saya gak punya apa-apa dong, cuma punya Tuhan. Itulah yang saya katakan EQ-nya rata-rata 87. Iya. Haleluya, haleluya. Kalau kita punya Tuhan, apa yang Tuhan punya, punya kita. Tetapi kenapa kok nggak kita pegang semua? Sekarang saya mau tanya, kau pergi ke warung Padang. Haleluya. Di situ semua jenis makanan ada. Betul? Duitmu kau bawa 1 miliar di sana. Tadi kau lapar, pingin makan banyak. Apa sampai di sana kau makan semua itu? Tidak. Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu. Haleluya. Jadi setia aja sama Tuhan. Tuhan pasti memelihara hidupmu. Karena pemeliharaan Tuhan itu lebih penting daripada harta kekayaan. Karena harta kekayaan sebanyak apapun itu bisa sirna, bisa hilang. Tapi pemeliharaan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kalau kau punya uang banyak, 1 miliar
hilang atau dicuri orang, dirampok orang, udah kau nggak punya apa-apa. Tapi kau nggak punya uang hari ini, asal kau punya Tuhan, ya ada-ada saja, ada-ada saja, ada-ada. Apa maksudnya Pak? Ya itu tadi. Iya, hidupnya pas-pasan. Iya, pas mau ada, pas mau bayar kontrakan ada uang. Haleluya. Pas mau pergi ke Medan ada tiket pesawat. Haleluya. Pas-pasan hidup ini. Pas mau ke Israel ada. Karena kau punya Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, Anda jangan menyimpan uang di sembarangan tempat. Anda harus simpan uang itu di BCA, Bank Sentral Allah. Di sanalah Anda simpan uang, gak bakal hilang. Haleluya. Kalau kau simpan uang di tempat lain bisa hilang, tapi kalau di Bank Sentral Allah gak hilang-hilang. Itu terpelihara, terjaga, terlindungi. Bukan saya promosi, ini Bank Sentral Allah. Haleluya. Bukan BCA yang sebenarnya yang kau maksud, bukan. Kau simpan di sana. Karena kalau kau simpan di bumi, ngengat datang katanya. Karat datang, pencuri datang. Tapi kalau kau simpan di kerajaan sorga, itu kekal sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, saya berjanji dalam hati saya dan dalam ucapan saya, ya, saya akan terus mempedulikan Pak Muhammad KC ini, khususnya dalam sidang ini, bahkan sampai nanti dia ke LP pun saya harus pedulikan. Ya harus ada besok lah, entah sebulan sekali, entah berapa bulan. Saudara, terus dari mana uangnya? Ya karena hidupku pas-pasan. Haleluya. Pas mau berangkat waktu itu, saya bilang sama Daniel, nah ini ada uang Doro 1.000 nih. Haleluya. Nah, kita berangkat. Iya. Kita sudah jalan 5 jam, ya. Kita padahal udah jam 2 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Kita makan di pinggir jalan. Kenapa nggak di tengah jalan? Ya harus di pinggir jalan. Haleluya. Kita makan di pinggir jalan, saudara. Haleluya. Saudara tahu? Masa bisa ada orang jam 3 pagi masih bangun dia? Ngirim video rohani. Seorang wanita, ibu-ibu lah. Padahal saya belum pernah jumpa sama ibu ini. Sampai sekarang belum pernah jumpa. Tapi dia punya nomor WA saya punya nomor WA dia. Dia kirim video, saya balas saja. Lagi istirahat makan, 2 jam lagi mungkin sampai Ciamis. Hitungan detik langsung masuk 2 juta. Saya bilang sama Daniel, nih. Terus si Daniel bilang, wah, bukan si Daniel, saya bilang, wih, ada yang ngasih GPS metanoia nih, 3 juta. Pak, lihat itu nol-nolnya Pak. Kuhitung nolnya rupanya 300. Kupikir 3 juta. Kan itu kadang kalau kita nggak teliti mirip-mirip gitu loh. Jadi saudara, kalau kita punya niat baik, ya, kita punya niat tulus untuk menolong orang yang memang lagi menderita karena Injil, Tuhan pasti siapkan semua. Tuhan pasti sediakan semua dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Haleluya. Lagi di persidangan, istri kirim, wih, kantor pajak apa ini, aku pikir, terus kenapa aku bilang, iya pajak ini katanya, pajak bangunan ini lah, kenapa nggak dibayar? Oh rupanya telat sekarang ngasihnya itu, harus pakai online rupanya. Iya, jadi nggak kayak dulu pas tanggalnya pas dikasih itu suratnya, surat pajak bangunan ini, apa APBB namanya. Iya. Ngapain gue bilang? Gue pikir ada KPK cari saya. Waduh, kok KPK urusan ke saya apa? Saya bukan kerja di pemerintahan kan?
Masa KPK urusin saya? Makanya kalau Anda mau kaya, jangan jadi jaksa, jangan jadi hakim. Anda jadi pengacara. Ya, pengacara itu mau terima uang ratusan miliar, itu bukan korupsi. Itu bukan korupsi. Itu halal, itu jasa dia. Dia minta, kalau mau pakai saya, bayar saya 100 miliar. Tapi kalau jaksa kau kasih 1 juta pun, itu korupsi. Itu namanya nyogok. Anda mau jadi kaya? Jangan jadi jaksa, jadi pengacara. Haleluya. Anda mau jadi kaya? Selain pengacara, jadi pendeta. Ya, karena itu, haleluya, itu tidak nyogok. Berapapun orang kasih, itu bukan nyogok. Itu bukan karena takut dia ngasih. Itu karena Tuhan menggerakkan dia. Haleluya. Haleluya. Sedekat apapun kita sama seseorang, sebaik apapun kita sama orang itu, ya, kalau dia nggak digerakkan Tuhan, kau tetap gigit jari. Jangan harap dia kasih apa-apa. Tapi walaupun dia kita nggak kenal, tapi kalau Tuhan gerakkan, dia kasih. Haleluya. Tiba-tiba saya dapat telepon. Ini nomor Amerika ini, Daniel, nomor Amerika. Aku bilang, angkat aja Pak, angkat Pak. Aku lagi nyeter nih, aku bilang. Yaudah, aku pegang handphonenya. Punya cerita. Dia minta nomor rekening bank. Iya, nggak kenal saya. Sampai sekarang nggak kenal. Ya udah, ya memang nggak terlalu banyak ya. Ya tapi kan lumayan, ya kan. Saya lihat, wah, entah $100 berapa, kalau uang sini kayaknya 1,5 juta sekian lah. Terus berapa hari kemudian ada lagi orang Australia, saya nggak kenal juga. Kenapa nggak ada orang Indonesia ya? Ya. Karena memang orang Indonesia ini, saudara, ya itu IQ-nya kurang. Jadi dia nggak tahu kalau nabur dia menuai. Dia taunya menuai. Iya. Karena di Indonesia sudah terbiasa kalau kita rumah tetangga-tetanggaan begitu, terus orang itu nanam pohon mangga. Kebetulan itu rantingnya ke teras kita, mangganya kalau jatuh punya kita. Walaupun mangga dia. Itu undang-undangnya. Padahal kita nggak pernah nanam. Seharusnya itu tetap punya dia. Haleluya. Tapi itulah orang Indonesia. Makanya Anda menabur, Anda menuai. Haleluya. Jangan takut tabur. Tabur saja, tabur saja. Haleluya. Nanti pasti Anda tuai. Pasti. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Kalau Yesus ngomong selalu pasti. Haleluya. Jadi saya akhiri khotbah saya hari ini. Natal bukan sekedar sejarah, tapi Natal adalah sebuah kehidupan yang setiap hari kita bisa alami. Karena Natal itu, saudara, bukan bicara tentang pohon Natal, bukan berbicara tentang pakaian Natal, bukan berbicara tentang musik Natal, bukan berbicara tentang lagu-lagu Natal malam kudus. Natal itu bicara pribadi yang hidup kekal selama-lamanya. Yesus Kristus. Itulah Natal. Nikmati Yesus setiap waktu, setiap hari. Hidupmu diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit. Berdiri. Haleluya. Haleluya. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Itu yang Tuhan katakan. Karena itu, saudara, jangan saudara tinggal di tempat lain. Karena di tempat lain banyak yang membahayakan saudara. Kalau Anda tinggal di dalam Tuhan, memang di depanmu ada bahaya, tapi bahaya itu tidak akan membahayakan dirimu. Tapi kalau kau tinggal di luar Tuhan,
Kau pikir itu susu madu, ternyata itu racun. Dan itu akan berbahaya bagi dirimu. Karena racun dan madu selalu datang bersamaan. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Itulah kata lagu-lagu dunia. Haleluya. Kalau orang dunia saja tahu begitu, apalagi kita anak Tuhan. Hati-hati. Ketika ada madu, biasanya ada racun. Ketika engkau dalam Tuhan, engkau tahu apa yang kau harus buat. Engkau tidak akan minum racun, kau akan minum madu. Maka imunitasmu naik, kau sehat, tidak kena corona. Karena engkau minum madu. Haleluya. Saya harap paham. Hanya yang IQ 87 yang sulit paham. Karena itu saudara, hidup ini bukan milik kita. Hidup ini milik Tuhan Yesus. Jangan pernah mengkhawatirkan hidupmu, karena hidupmu bukan milikmu. Hidupmu milik Tuhan. Percaya saja. Percaya saja. Natal bukan sekedar sejarah cerita tentang kelahiran Yesus. Tapi Natal adalah kehidupan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita akan hidup bukan dengan hidup yang dari dunia. Kita hidup dengan hidupnya Tuhan, yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Dia berkata di atas Golgota, sudah selesai. Artinya semua hidup yang kau akan jalani ke depan sudah diselesaikan Tuhan. Engkau cukup melangkah, 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 dan melangkah, dan melangkah. Mungkin di antara saudara berkata, Pak, tapi ada bukit. Jangan terpengaruh. Melangkah terus. Pak, ini gunung. Melangkah terus. Karena Tuhan bilang sudah selesai. Tuhan bukan menyelesaikan bukit itu. Tuhan bukan menyelesaikan gunung itu. Tuhan menyelesaikan kekhawatiranmu, kebimbanganmu, keraguanmu. Sehingga apapun yang ada di depan, engkau terus melangkah dan engkau terus melangkah. Haleluya. 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 Karena itu jangan pernah mundur. Mundur adalah setan yang tarik. Maju adalah Tuhan yang mendorong. Karena itu ambil keputusan maju terus dalam Tuhan. Maju terus, maju terus. Tantangan, rintangan, kesulitan apapun, percaya bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Saudara, saya pribadi tadi sudah berpikir, wah gimana sih khotbah, saya ngantuk sekali. Sampai sekarang pun mata itu kayak mau tidur, tetapi mulut ini maunya bicara aja. Itulah kalau ada roh Tuhan dalam diri kita. Keinginanmu bicara, bicara tentang Tuhan, bicara tentang Tuhan. Tuhan Yesus urapi mereka. Angkat 12 tanganmu tinggi di atas kepala. Pandang ke Tuhan Yesus. Pandang ke Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Pandang dia. Engkau tidak akan capek berbuat baik. Engkau tidak akan lelah berbuat baik. Engkau tidak akan berkata, aduh aku udah bosan berbuat baik. Walaupun aku berbuat baik, toh juga orang berbuat jahat terhadap aku. Kau salah paham. Kau salah mengerti tentang firman Tuhan. Ketika kau berbuat baik, orang lain berbuat jahat terhadap dirimu, itu tidak akan mempengaruhi Tuhan untuk melakukan mujizat terhadap hidupmu. Ketika engkau berbuat baik terhadap seseorang, terhadap siapa saja, tapi orang itu mengkhianati engkau, itu tidak menghalangi Tuhan untuk menolong engkau. Engkau tetap ditolong Tuhan. Engkau tetap terima mujizat. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus berbuat baik. Haleluya. Haleluya. Terus berbuat baik. Berbuat baik.
Karena saudara, kebenaran yang kita sampaikan tanpa perbuatan baik tingkah laku yang kita tunjukkan, maka kebenaran itu akan menjadi sandungan bagi banyak orang. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, maka setiap kebenaran yang kau sampaikan itu lebih mudah diterima oleh orang. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Haleluya. 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 Dan jangan pernah berharap ketika kau berbuat baik, orang lain berbuat baik terhadap engkau. Karena apa? Karena balasannya datang dari Tuhan. Kalau orang yang berbuat baik terhadap dirimu, perbuatan baik dia hanya segenggam. Tapi kalau Tuhan yang berbuat baik terhadap engkau, kebaikan Tuhan tidak terukur. Tidak terukur lebarnya, panjangnya, dalamnya. Karena itu biarlah kebaikan Tuhan kau terima setiap waktu, setiap saat. Sehingga hidupmu setiap hari, setiap waktu dipelihara Tuhan, dijaga, dilindungi Yesus. Ya ralabas, sakaralabas. Urapi Tuhan, urapi. Biarlah kehidupan Kristus kau nikmati setiap waktu. Terima. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Jangan kau harap orang lain berbuat baik kepada engkau. Karena perbuatan baikmu itu bukan untuk orang lain berbuat baik kepadamu. Perbuatan baikmu itu adalah ketaatanmu terhadap perintah Tuhan. Ketika engkau berbuat baik, bukan orang yang balas, Tuhan yang membalas. Urapi mereka Tuhan. Urapi mereka. Saudara, saya merasakan dalam roh saya, beberapa orang di antara saudara, dalam hatinya, dalam pikirannya, aku buat baik, toh juga dia buat jahat. Aku buat baik, toh juga orang lain gak balas kebaikan. Itulah pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang keliru. Biarlah orang mau berbuat apa saja terhadap engkau. Yang penting kau tetap berbuat baik. Karena kejahatan orang itu pun sebenarnya sudah ditanggulangi Tuhan di dalam hatimu. Sehingga engkau punya kuasa untuk mengampuni. Karena Tuhan bilang sudah selesai. Jadi gak ada dendam, gak ada sakit hati, gak ada kebencian. Yang ada kedamaian. Engkau hidup damai. Haleluya. 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 Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami tidak punya hidup. Kami hanya punya Yesus. Saya hanya punya Yesus. Karena saya punya Yesus, saya hidup. Karena Yesus yang beri hidup. Tuhan Yesus, saya berbuat baik bukan karena manusia, tapi karena Tuhan sudah berbuat baik terhadap diri saya. Tuhan Yesus, urapi saya supaya saya tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, untuk mengasihi, untuk mengampuni siapa saja, kapan saja. Urapi kami Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami bisa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya.